Kita akan dengarkan sedikit tausiah dan juga nanti sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Hendra Khalid. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Alfat dan keluarga. Selamat atas kelahiran ya Arzanka Abiyasa Harhab. Apa kabar Alfat dan keluarga, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ketemu lagi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Mulia memuliakan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, terutama keluarga besar Al-Fat yang hari ini Masya Allah luar biasa melaksanakan akikah ya daripada putranya bernama Arzanka Abiyasa Harahab ya bin Al-Fat Akbar Harahab. Insya Allah satu anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga ini, Allah jadikan anak ini menjadi anak-anak keturunan yang saleh dan salihah, hafizul Quran, yang insya Allah akan menjadi qurrata a'yun, penyenang dunia dan akhirat. Yang saya hormati keluarga besar Al-Fat, kakek, ayah, ibu dan semuanya yang hadir di majelis Zoom ini, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran setidaknya ada macam-macam bentuk kedudukan anak ini. Yang pertama, kalau dulu pernah saya sampaikan juga, mungkin saya akan ulangi kembali agar menjadi pengingat bagi kita bersama. Tema kita hari ini adalah melahirkan generasi yang hebat dunia akhirat. Biasanya kita ingin berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya jabatan yang bagus. Ya, saya pikir itu semua harapan setiap orang tua. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Al-Quran kita diingatkan bahwa itu semua hanya bertahan sekitar 60 sampai 70 tahun usia dunia itu. Artinya apa? Umru ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua pula tidak hanya menyiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat di dunia, tapi juga menjadi anak-anak yang hebat dunia dan akhirat. Nah, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 4 macam kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak itu adalah merupakan zinatun. Zinatun, yaitu zinatun itu adalah perhiasan. Kita bisa ketemu dalam surat Kahfi ayat 46. Bahwa anak-anak ini adalah merupakan zinatun, perhiasan. Siapa sih yang tidak ingin perhiasan? Maka dikatakan zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah. Bahwa setiap orang itu dihiasi kecintaan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau sudah punya istri, cinta pada anak. Sudah punya anak, cinta pada harta. Itu manusiawi. Nah, kita ingin berharap anak-anak ini, ya terutama anak kita Arzanka ini menjadi anak, dan semua anak-anak kita semua menjadi zinatun, menjadi perhiasan. Perhiasan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tidak hanya perhiasan dunia saja, tapi perhiasan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, anak itu di dalam Al-Quran dikatakan qurrata a'yun, penyejuk hati. Dalam surat Furqan ayat 74 kita bisa ketemukan bagaimana anak ini menjadi qurrata a'yun. Ya, dipandang dia enak, ya, diperintah dia taat. Nah, ini anak yang qurrata a'yun yang luar biasa dahsyatnya. Jadi bisa kita lihat begitu banyak sekali ya contoh di dalam Al-Quran. Bagaimana penyejuk hati ya anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, yang Masya Allah luar biasa dahsyatnya, yang sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran dengan istilah bighulamin halim, anak yang lemah lembut dan berbagai macamnya. Nah, kita ingin anak-anak kita semuanya menjadi qurrata ayun, penyejuk hati kita. Dalam keadaan kita bahagia, ya kita bisa bersyukur. Dalam keadaan kita susah, anak bisa menjadi penyejuk bagi kita untuk bisa bersabar kepada Allah. Nah, inilah yang kita harapkan. Ya, yang itu sudah kita program semenjak ya proses dari kehamilan dan sampai hari ini, sampai nanti kelak dia besar dan tua, sampai dia meninggal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga,
anak itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Selain anak itu merupakan perhiasan, anak penyejuk hati. Tapi kalau tidak hati-hati kita, anak-anak kita bisa menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Menjadi ujian, ya. Pada saat anak kadang-kadang kita diuji oleh anak, ya. Kita diuji oleh harta, tapi tidak jarang juga kita diuji oleh anak-anak kita, ya. Dengan akhlaknya dan berbagai macamnya. Ujian. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur malam hari, Pak, mikirkan akhlaknya anak. Kita nggak bisa tidur ya di malam hari karena mikirkan, ya Allah kok begini nasib anak saya, Rob, dan berbagai macamnya. Nah, oleh karena itu agar ini tidak menjadi ujian, cobaan bagi kita, maka ada baiknya sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ya didiklah anak-anak kita sesuai dengan perintah Allah. Yang keempat, yang terakhir, anak itu adalah aduun lakum, musuh. Nah, tidak jarang ketika kecil kita belai, kita berikan berbagai macamnya. Tidak jarang kemudian ketika besar menjadi musuh bagi ayahnya. Sudah sering kita melihat bagaimana anak kemudian ya melawan kepada ayahnya, berantem dengan ayahnya dan berbagai macamnya. Tentu ini kita berharap mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya yang ujian dan aduun, apalagi musuh ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang penyejuk hati ketika kita ada maupun kita sudah tiada kelak di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita berharap dari empat itu kita memilih qurrata a'yun, apa yang harus kita persiapkan untuk menyiapkan ya arzanka ini dan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, yang penyejuk hati ketika kita masih ada di dunia ini maupun kita sudah tiada kelak nanti di dunia, dia terus mendoakan kita. Yang pertama, tanamkan pendidikan tauhid. Nah, itu yang sampaikan yang Bapak Ibu baca tadi dalam surat Luqman tadi, wa idz qala Luqmanu libnihi, dan tak kala Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah, tanamkan tauhid. Nah, itu sudah kita mulai ketika anak lahir diazankan, diiqomahkan. Kita tanamkan, nak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nak, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu utusan Allah. Masya Allah luar biasa. Itu kita tanamkan tauhid itu kepada anak-anak. Ya, tanamkan lagi tauhid kepada anak-anak, nak. Hanya Allah, nak, yang bisa memberi kita rezeki, nak. Ya, kewajiban kita hanyalah berusaha. Hanya Allah yang patut disembah, nak. Takutlah engkau, nak, kalau kau melakukan kesalahan, ingatlah Allah itu maha melihat dan berbagai macamnya. Terus tanamkan itu kepada anak-anak kita bahwa tauhid, ya, jangan pernah takut, ya, lapar dan berbagai macamnya. Takutlah kalau kemudian Allah, kau jauh dari Allah dan berbagai macamnya. Ayah titipkan kau kepada Allah, pergilah belajar dan berbagai macamnya. Ya, mungkin mata kita, tangan kita hanya dua, tapi kalau Allah menjaganya, Masya Allah luar biasa. Terus tanamkan nilai-nilai tauhid ini. Yang kedua, tanamkan gemar beribadah. Hidup ini kan kesempatan, hidup ini adalah tempatnya beramal, tempatnya beribadah. Sedangkan kematian itu adalah kesempatan kita akhir untuk bisa beribadah. Oleh karena itu yang diajarkan Luqman Hakim, ya, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran itu adalah beribadah. Beribadah kepada Allah. Nah, beribadah untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Untuk dirinya dia semangat beribadah. Tapi dia tidak lupa juga ketika orang tuanya sudah tiada, dia semangat untuk berderma atas nama orang tuanya. Dengan cara berwakaf, ya, membangun rumah tahfidz, membantu ya, pesantren, membangun masjid dan berbagai macamnya sebagai passive income yang luar biasa dahsyatnya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Arzanka dan semua anak-anak kita tanamkan semangat beribadah. Dengan semangat beribadah ini, mudah-mudahan ia tumbuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kemudian menjadi anak yang soleh, yang insya Allah akan bermanfaat bagi keluarganya dan lingkungannya dan banyak orang. Yang terakhir, tanamkan akhlak. Bahwa Rasulullah itu diutus liutammima maqarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa sih Ustadz? Akhlak itu adalah sikap kita terhadap sesuatu. Nah, ketika dia bergelimang harta, gimana sikapnya? Sombongkah atau syukur? Jadi ini luar biasa. Tidak jarang orang kadang-kadang anak-anak kita ya dalam keadaan bergelimang harta dia lupa bahwa harta itu titipan Allah. Nah, sehingga kita ajarkan, nak, kamu bersyukur, nak. Tidak perlu kamu sombong, nak. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Dunia ini hanya sementara. Kita nanti suatu saat akan berpisah atau kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Oleh karena itu, tanamkan terus akhlak. Nah, kepada sesama juga demikian. Nak, jangan pernah kau menyakiti sesama, nak.
Ya, jangan pernah kau menyakiti orang tuamu, ya, saudaramu, ya, kakekmu dan berbagai macamnya. Tanamkan terus akhlak, ya. Ketika diuji sama Allah, nak, kau sabar, nak, kau masih punya Allah tempat mengadu, masih punya Allah tempat meminta dan berbagai macamnya. Nah, mudah-mudahan dengan menanamkan tauhid, kedekatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, lalu kemudian akhlak, ya, mudah-mudahan anak-anak yang kita harapkan, anak-anak yang dikenal dengan istilah qurrata a'yun ini akan lahir, ya, di keluarga besar Al-Fat Akbar Harahap ini dan keluarga besar kita bersama, dan insya Allah, ya, nanti di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat kelak insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surganya sekeluarga. Satu kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan harta, dengan pangkat, yaitu di mana pada saat nanti kelak di akhirat kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surganya Allah. Tapi satu hal yang sangat sedih adalah pada saat sebagian berada di surganya Allah, sebagian berada di nerakanya Allah. Karena pada saat itu kita tidak lagi bisa menasehati, tidak bisa lagi menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak tadi. Mudah-mudahan keluarga Arzanka Abiyasa Harahap bin Al-Fat Akbar Harahap ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ia kelak tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang penghafal Quran, menjadi anak yang insya Allah yang mau menjadi pemimpin yang hebat, yang bermanfaat buat Islam, buat Indonesia, buat dunia insya Allah. Dan insya Allah nanti di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam surganya bersama keluarga, bersama ayah, ya, bersama keluarganya, bersama ayahnya, bersama ibunya, dan bersama kakeknya dan berbagai macamnya, kakek dan neneknya. Sekali lagi selamat kepada Al-Fat dan Bu Niken. Mudah-mudahan ini menjadi anugerah termahal, anugerah terbaik dalam hidup, masuk pada keluarga besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan berkah, uraian sederhana ini ada manfaatnya bagi kita dan keluarga. Dan mudah-mudahan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah,